Nama saya Lia Agustina dengan NIM 201011201432. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Menurut Robert J. Owens, dikutip Nawawi mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara suatu pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin. Kepemimpinan dalam organisasi mencakup tentang keberanian, pengabdian, dan bermimpi untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi itu sendiri tidak terlepas dari kepercayaan diri seseorang dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin sangat memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin, melainkan pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Perkenalkan, nama saya Arsmanco Nenggolan. Saya akan melanjutkan materi pada slide kelima, teori yang berhubungan dengan kepemimpinan. Pada slide kelima ini terdapat dua teori. Yang pertama, teori sifat. Teori sifat kepemimpinan merupakan teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Teori yang kedua yaitu teori perilaku. Teori keperilaku kepemimpinan menyarankan bahwa kita dapat melatih orang-orang untuk menjadi pemimpin. Pada slide ke-6, saya akan membahas tentang teori kontingensi. Dalam teori kontingensi, terdapat 4 pendekatan untuk memisahkan variabel-variabel situasi. Yang pertama, model Fiedler. Mengembangkan model kontingensi yang komprehensif pertama kali bagi kepemimpinan. Model kontingensi Fiedler menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung kepada kecocokan yang tepat. Di antaranya gaya pemimpin dan seberapa besar situasi memberikan kendali pada pemimpin. Fiedler meyakini sebuah faktor kunci dalam keberhasilan kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan dasar individu. Yang kedua, mengidentifikasi situasi. Tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi atau situasional. 1. Hubungan pimpinan dengan anggota. Kedua, struktur tugas. Dan yang ketiga, kekuatan posisi. Pada slide ke-7 masih tentang teori kontingensi. Yang ketiga, teori jalur tujuan. Tugas dari pemimpin untuk menyediakan informasi, dukungan, atau sumber daya lainnya bagi para pengikutnya untuk mencapai tujuan. 1. Kepemimpinan yang mengarahkan. Menghasilkan kepuasan lebih tinggi kepada tugas dan faktor yang mubazir karena berada antara pekerja yang lebih cerdas dan kemampuan yang tinggi. Kedua, kepemimpinan yang mendukung. Dan yang terakhir, variabel keempat, yaitu model pemimpin partisipasi. Cara memimpin dalam mengambil keputusan sama pentingnya dengan apa yang akan dia putuskan. Halo, saya Ahmad Badrut Tamam akan melanjutkan penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, ada teori genetik, yang berarti sifat kepemimpinannya berasal dari warisan. Yang kedua, ada teori sosial. Seseorang memiliki sifat kepemimpinan dalam mengatur organisasi melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa pelatihan, mengenyam pendidikan, dan adanya kesempatan. Saya akan menjelaskan mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya transaksional, yang berarti kepemimpinan ini dilandaskan dari kontrak kerja antara pimpinan dan jalan bawahan. Kontrak yang merupakan perjanjian atau transaksi antara keduanya biasanya meliputi reward atau punishment. Yang kedua ada oktokratis. Kepemimpinan ini memusatkan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan organisasi pada pimpinannya. Pemimpin mengatur segala peraturan dan aktivitas serta memberikan pengaruh tunggal.
Dengan ini, saya, Lia Rusmanko, dapat mengambil kesimpulan mengenai tema kali ini, yaitu kepemimpinan dalam organisasi, bahwa pemimpin harus bisa memiliki sikap yang terbuka dalam setiap kondisi yang dialami. Dengan begitu, akan mempererat relasi antara pemimpin dengan bawahannya. Pemimpin juga dapat mendapatkan setiap pendapat yang mungkin saja dapat membantu keluar dari situasi yang sedang organisasinya alami. Terima kasih.